Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Stefani Pandia tentunya untuk memberikan informasi dan juga inspirasi kepada kita semua dalam Sapa Sumut. Nah saudara, untuk Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai Anugerah Jurnalistik Adi Negoro tahun 2022. Nah sudah hadir bersama saya di Studio Kompas TV Medan, ini ada perwakilan dari juri Bapak Nur KM Masardi dan juga salah satu pemenang Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022, Mbak Gita Maharkesri. Boleh kita berikan dulu sorak-soraknya ya, sedikit-sedikit ya. Oke Pak, apa kabar Bapak dan Mbak Gita? Baik ya, luar biasa. Selamat pagi, ya. Steph. Selamat pagi Pak. Oke, mungkin saya ke Pak Norka dulu ya, Mbak Gita ya. Oke, ini bisa digambarkan nggak Pak? Kan mungkin masyarakat ini masih bingung ya mengenai apa sih sebenarnya Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak? Adi Negoro kan sebagai jurnalis senior ya, sebagai belum jadi pahlawan nasional nih, mungkin pada wartawan akan mengajukan itu kepada pemerintah lah agar diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini sebagai pelopor jurnalisme di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Utara ya, karena beliau menerbitkan koran 18 berapa gitu, termasuk koran pertama di Indonesia. Nah hadiah ini sebagai penghargaan kepada Adi Negoro untuk karya-karya jurnalistik. Dulu kan hanya pers cetak saja. Nah, sekarang kemudian dikembangkan untuk pers elektronik, radio, dan televisi. Dan sekarang ada yang baru ke medsos dan cyber. Jadi dipilih dari semua peserta mengirimkan. Jadi tidak dipilih oleh panitia tetap, tapi semua peserta mengirimkan karya-karyanya kepada panitia tetap untuk dipilih. Oke, berarti kalau untuk Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini kategori apa saja Pak yang ada? Ya, satu untuk program TV, kedua cyber, ketiga medsos ya, keempat cetak teks ya, liputan, kalau kelima fotografi, lagi. Radio. Oh, radio. Itu ya oleh Mbak Gita. Oke, nah kalau untuk ini kan udah masuk semua, Bapak udah melihat kan semua karya-karya jurnalistik yang sudah masuk di Anugerah Jurnalistik ini. Tapi saya khusus hanya untuk program TV. Oke, hanya untuk program TV. Kalau gitu kita bahas ke lebih TV-nya ya. Oke, nah seperti apa gambaran karya-karya yang masuk pada gelaran Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 ini kemarin Pak? Ya, untuk program TV kita menerima ada 97 ya entry mungkin dari 10 stasiun TV. Itu pun sudah diseleksi oleh panitia tetap yang durasinya kemudian ini benar-benar liputan televisi, bukan liputan untuk di medsos atau bukan liputan berita biasa ya. Jadi ini in-depth story, investigasi yang sudah diseleksi, diserahkan kepada kami. Nah, ada 3 juri masing-masing kategori. Saya bertiga dengan Mbak Chandra Wibowo dan Kang Dadang dari Unpad. Jadi ada unsur selalu di dalam tim juri ini ada unsur dari kampus. Jadi supaya lebih ilmiah gitu ya. Nah, saya sebagai praktisi pengamat ya sebagai jurnalis lah gitu kan. Mbak Chandra kan dari TV, pengalaman lama senior di TV. Jadi kami diminta untuk menyeleksi 97 itu. Pertama diminta untuk bikin 10 nomine terbaik dari seluruh yang masuk. Gitu. Oke, berarti luar biasa sekali ya ternyata ya. Karya-karya yang masuk berarti bukan karya yang sembarangan berarti ya Pak ya? Oh iya. Memang memerlukan investigasi in-depth yang dalam begitu. Nah ini pasti yang di rumah saudara sekalian sudah penasaran. Salah satu pemenangnya ini sudah hadir di sini, yaitu Mbak Gita dengan judulnya kemarin mahakaryanya apa? Siapa Jaga Masyarakat Adat. Nah mungkin boleh dibocorkan dong Mbak Gita sebenarnya apa sih yang diangkat dari karya Siapa Jaga Masyarakat Adat ini? Jadi tema ini tuh sebenarnya muncul karena programnya kan namanya Berkas Kompas ya Mbak Steph. Jadi Berkas Kompas itu dalam 1 bulan biasanya kita akan berkolaborasi dengan KG media lainnya. Ada Harian Kompas, ada Kompas.com, Kontan, dan juga Kompas TV. Nah ketika itu kami sepakat ingin mengangkat suara yang tidak terdengar kan. Jadi emang tagline-nya suara tak terdengar. Jadi tema-tema yang kami liput adalah subjek atau objeknya itu adalah pihak-pihak yang mereka tuh nggak terdengar suaranya kan. Ketika itu kami sepakat mau mengangkat soal
masyarakat adat ini gitu. Jadi kita meeting dan lain sebagainya, sehingga kemudian setelah meeting nanti dari TV, dari Harian Kompas nyebar tuh masing-masing liputan. Ya udah, jadilah Siapa Jaga Masyarakat Adat ini. Baik, sekalian dibocorin Mbak Gita bagaimana proses penggarapan karya tersebut. Jadi kalau untuk Siapa Jaga Masyarakat Adat ini kan kita melihat bahwa ada masyarakat adat ini, mereka itu menganggap bahwa tanah adat itu kan bukan hanya sebagai tempat tinggal saja Mas Norka, tapi sebagai sumber penghidupan. Mereka menyebutnya adalah mama. Jadi ketika ada pihak-pihak lain yang mau mengambil mamanya dia nih sumber penghidupan, mereka berteriak dong. Tapi sayangnya payung hukumnya itu nggak ada kan. Jadi mereka kanan kiri ini salah gitu. Jadi pada siapa ya aku harus berpegangan tangan gitu kan. Jadi kita mengangkat soal itu. Dan kebetulan pada saat kita angkat itu kan prosesnya masih pandemi ya. Jadi kita memanfaatkan segala sumber daya yang ada, termasuk dari Biro Medan juga. Terima kasih sudah dibantu. Aku bikin wishlistnya dan segala macam, kita guide dari Jakarta. Kemudian mereka liputan dan juga kita ngambil di Sangihe. Ada juga di sana ada bentrok dengan tambang di sana kan. Jadi ya udah kita guide dari Jakarta, terus dia kirimkan visualnya, ya udah kita bikin naskah, kita rough cut dan segala macam sehingga jadilah karya itu. Untuk proses penggarapannya berapa lama Mbak Gita? Nggak sampai 10 hari nggak sampai ya. Jadi ada mulai dari start liputan sampai dia kirimkan hasil liputannya. Kemudian kita naskahan, karena kan kalau di TV itu ada deadline ya, harus tayang. Iya, benar. Di tanggal tersebut harus tayang, di jam tersebut harus on time tayang, jadi nggak sampai 10 hari lah waktu untuk peliputannya. Nggak sampai 10 hari ya. Kira-kira ini kan memerlukan liputan yang in-depth, yang dalam begitu ya. Research yang dilakukan Mbak Gita sendiri gimana Mbak? Jadi kan nggak cuma Gita sendiri ya, ada banyak tim nih. Dari suara tak terdengar itu, juga mensuplai data dari Litbang Kompas, itu juga menyuplai data, sudah kita ini data, terus kan karena kita ngambil samplingnya adalah dari Natumingka dan juga Sangihe, kita tanyalah ke masing-masing si biro ini kan, gimana perkembangannya di sana, terus kan dinamikanya ada kan, mereka report ke kita, terus kita kasih, yaudah begini aja nih gitu, supaya kan yang liputannya juga aman kan, ya udah deh. Jadi selain riset, kemudian kita juga dapatkan data dari lapangan. Data dari lapangan ya, berarti ini bukan hanya mahakarya dari Mbak Gita sendiri, tapi juga bantuan dari teman-teman semua. Teman-teman semuanya, luar biasa sekali ya. Oke, untuk mungkin hal singkat aja Mbak Gita, hal yang ada kesulitan tidak ditemukan pada saat menggarap mahakarya tersebut? Iya, karena kan di situ kan ada yang tadi bentrok mungkin. Iya, ada bentrok kan. Di situ ada ketakutan lah dari tim liputan di sana kan. Mereka juga punya keluarga. Jadi ada kekhawatiran ketika nyawanya kan terancam. Jadi makanya yang penting safe untuk dirinya. Yang penting harus komunikasi lah dengan tim Jakarta, sehingga saya sebagai produsernya tahu harus melakukan apalah terhadap tim yang di lapangan. Apalagi kalau yang di Sangihe itu mereka kan ada perjalanan luar kota kan, harus pakai jalur laut dan segala macam gitu. Jadi memang harus komunikasinya harus intens sehingga semua kesulitan bisa diatasi. Oke, baik. Mbak Gita, kita tahan dulu. Pak Nurka, kita tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber yang luar biasa. Tetap bersama kami di Sapa Sumut. Anda kembali bersama kami di Sapa Sumut, saudara. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber kita yang luar biasa ya, terkait dengan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022. Bapak Nurka, ini bagaimana sih proses dari penjurian yang dilakukan dalam Anugerah Jurnalistik Adinegoro ini, Pak? Karena kita jurinya bertiga, kita bagi tugas, karena kita juga dikasih deadline ya, harus selesai. Nomine akan diumumkan tanggal sekian, kita 2 minggu. Jadi ada dari 97 tuh kali rata-rata 20 menit sampai 30 menit satu entry. Kita bagi 3.
Nah, bagi masing-masing 35 lah, 30 lebih, kemudian kita tonton. Dari setiap juri mengajukan 5 nomine. Dari 5 nomine, kemudian ternyata nggak ada yang sama judulnya. Ya memang nggak sama karena terbagi 3 kan. Jadi 15, nah kita nonton seluruhnya, 15 ini kita tonton lagi bersama-sama. Kemudian kita sepakat pilih 5. Nah, dari 15 pilih 5, ini ada 8. Karena nggak 5 persis kan, akhirnya kita pilih 5 untuk diumumkan. Nah, dari 5 itu kita sepakati, kemudian kita pilih yang terbaik. Karena hadiahnya hanya 1, pemenangnya hanya 1, ya harus pilih yang terbaik. Nah, kriteria yang kita nilai, 1 ide, ide kedua eksekusi terhadap ide itu, ketiga hasilnya, tampilannya. Karena saya latar belakang sinema, jadi secara sinematik harus bagus kan, sinematik editing, sound, gambar harus rata lah, nggak belang-belang gitu kan. Ini semuanya bagus, tapi yang paling kuat dari siapa menjaga masyarakat adat ini adalah temanya. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan oleh program ini, tayangan berkas ini, pesan kepada tidak hanya kepada masyarakat Indonesia, kepada negara ini, bahwa masyarakat adat ini tidak ada yang membela. Sudah 10 tahun lebih rencana undang-undang tentang masyarakat adat dan perlindungan masyarakat adat itu terhenti di DPR dan sudah masuk prolegnas, tapi juga nggak ada yang menyelesaikan itu. Jadi proyek terkatung-katung. Nah, sementara mereka dalam liputan ini kan menjadi korban dari konglomerasi pengusaha tambang lah terutama, dan yang menguasai lahan, bahkan lahan milik adat sebagian, jadi ada penyerobotan lah tanah. Sementara masyarakat adat tidak berdaya, ketika mereka protes harus berhadapan dengan pihak keamanan kepolisian. Jadi tidak berdaya. Nah, kalau ini undang-undang ini bisa digolkan, keresahan masyarakat adat ini paling tidak ada payung hukumnya. Sehingga ketika mereka protes, ada dasar hukumnya. Sekarang ini kan dianggap liar. Jadi kecemasan kita, masyarakat adat ini kalau lama-lama dibiarkan ini bisa punah. Kan? Nah, sedangkan bagi kami ini, kita bertiga menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dulu dibangun oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dan mereka lah yang menyerahkan kedaulatan atas tanah dan wilayahnya kepada negara diakui sebagai republik. Nah, sekarang mereka untuk hidup di wilayahnya saja, di tanahnya saja udah susah. Padahal kalaupun mereka menambang, pasti hasil tambangnya itu kan hanya untuk kepentingan keluarga, bukan untuk bikin jadi tambang besar gitu. Untuk kalau dia mencari ikan di perairan yang kemudian dilarang, atau dia menambang 1-2 pohon untuk hidupnya, itu kan dianggap sebagai penambang liar dan dianggap kriminal. Nah, kalau undang-undang ini tidak juga goal, ini kasihan. Padahal bangsa ini disebut sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika karena ratusan adat, istiadat dan tradisi itu. Nah, padahal mereka ini ada 70 juta loh. 70 juta jiwa masyarakat adat di seluruh Indonesia. Nah, kalau saya sambil bercanda, ini 70 juta jiwa ini kalau ikut pemilu, dan mereka yang misalnya ada partai, koalisi partai mau menggolkan undang-undang itu, 70 juta itu 30% lebih suara. Jadi kalau kandidat dari koalisi partai itu menyelesaikan undang-undang ini, pasti presiden bisa langsung masuk putaran 2. Udah otomatis 30% masuk putaran 2 hanya dari masyarakat adat. Nah, kok nggak peduli gitu. Itu jadi concern kita ingin bahwa kemenangan ini menggemakan kembali bahwa ini sudah dalam tingkat tragedi lah, kita menjadi negara yang tidak beradat. Ya, kalau orangnya dibilang Anda tidak beradat, kan kita malu. Nah, padahal Indonesia sangat terkenal dengan negara adat istiadat. Istiadat. Sementara masyarakat adatnya dibiarkan sengsara. Baik, berarti ini adalah salah satu yang menonjol ya dari karya Siapa Jaga Masyarakat ini. Nah, mungkin saya sedikit penasaran nih Pak Nurka.
apakah pada saat menentukan pemenang ini sempat terjadi cekcok dengan dua juri lainnya? Boleh dibocorkan sedikit? Ada karena kan kami bertiga latar belakangnya berbeda. Lalu misalnya ada salah satu juri mengatakan ini masyarakat adat ini udah 30 tahun lalu setiap tahun ada konflik semacam ini dan tidak pernah selesai. Mereka terus, jadi kalau di dalam pemberitaan kan hal yang berulang-ulang itu udah bukan berita lagi. Jadi kalau ini sudah dianggap tidak berita lagi, tidak ngapain ini misalnya dimenangin gitu kan. Sementara saya melihat dari konteks tadi kebangsaan, kenegaraan, kesatuan, dan ini masyarakat adat ini pemilik lahan republik ini kan dari adat. Kerajaan itu kan menyerahkan kedaulatannya kepada republik, percaya agar mereka terlindungi. Ternyata saya bilang nggak bisa, ini kebetulan RUU itu kan macet 10 tahun lebih. Siapa tuh ini bisa mendorong. Nah, mudah-mudahan kami berharap Kompas TV membangkitkan kembali isu ini agar jadi perhatian dari para legislator. Akhirnya itu ya, makanya terpilih akhirnya menjadi pemenang siapa jaga masyarakat adat. Nah, pesannya kuat. Terima kasih Mas Norka. Oke, kita masuk ke Mbak Gita kalau begitu. Nah, tadi kan kita udah dengar dari point of view-nya Pak Nurka ya. Mungkin dari Mbak Gita boleh disampaikan nggak sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan dari karya siapa jaga masyarakat adat ini tuh sebenarnya apa ke masyarakat? Ya nggak jauh beda lah. Tadi yang sudah Mas Nurka sampaikan bahwa masyarakat adat ini menunggu loh payung hukum yang jelas ya kan untuk melindungi mereka gitu, untuk legitimasi yang jelas terhadap nasib mereka gitu, karena mereka di pingpong sana sini kan, yang tadinya mereka bisa tanami tanah itu dengan jagung dan segala macam tapi malah berubah jadi lahan eukaliptus misalnya, atau yang di pulau lain misalnya menjadi tambang. Mereka dipaksa untuk meninggalkan lahan mereka, bentrok, nggak hanya luka tapi korban jiwa gitu. Ada juga yang di Kalimantan kalau aku nggak salah dipaksa pakai senjata laras panjang dan segala macam. Jadi mereka justru mendapatkan kriminalisasi gitu, dianggap mereka mencuri padahal mereka tidak melakukannya gitu, ditahan dulu sebentar baru keluar. Jadi saya berharap bahwa liputan ini juga negara mendengarlah poin-poin yang tim kami Kompas TV Berkas Kompas ini sampaikan melalui episode Siapa Jaga Masyarakat Adat, bahwa jangan lupakan masyarakat adat gitu kan, meskipun mereka tinggal di pelosok-pelosok, ini adalah bagian dari Indonesia kan, jangan lupakan, rangkul. Ini tadi sempat kita obrolin di belakang, Mbak Gita nggak 100% terjun ya ke lapangan ya. Nah, mungkin Mbak Gita ada dengar dari teman-teman yang ikut membantu untuk menggarap program ini, apakah ada satu kejadian yang menarik behind the scene dari pembuatan Mahakarya ini? Kadang kan mereka harus lihat-lihat ya, karena kan di situ kan ada dalam tanda kutip korporasi yang ada di sana. Jadi ketika mereka liputan tuh harus, Mbak ini ada yang jaga, boleh nanti nggak gitu. Jadi aku pikir ya, selama itu masih dalam durasi timeline liputan, ya aku nggak apa-apa gitu. Tapi aku ingetin lagi lah bahwa aduh ini udah ada deadline lagi nih Bang, misalkan gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka juga, sebenarnya aku yakin bahwa mereka di lapangan itu berupaya juga lah, meskipun mereka ada takut-takut kan. Terus ketika misalnya di tempat lain mereka menyeberang, itu kan juga harus gelap-gelap datang ke tempat lokasi liputan. Terus di sana juga asing kan buat mereka gitu. Jadi mereka harus pendekatan lagi dengan warga sekitar, meyakinkan bahwa liputan ini bahwa untukmu loh, bukan untuk justru dalam tanda kutip menyerang kan. Karena kan pasti orang asing datang ke sana justru ada kekhawatiran nih mereka siapa ya. Seperti itu sih, Mbak. Tapi bener tadi kan nih untungnya salah satu dewan jurinya adalah ini penulis skenario, sutradara dan segala macam. Jadi dari sisi artistik tampilannya juga diperhitungkan kan. Tapi emang betul Mas Norka. Jadi di belakang layar itu saya produsernya, memang dari sisi back sound-nya, terus transisi dan segala macam memang itu banyak perombakan. Karena kan kalau itu soal selera ya, berarti saya dan Mas Norka seleranya sama, jadi mungkin bisa dimenangin ya Mas. Oh berarti karena seleranya sama, ya bisa dimenangin. Oke, kalau saya mungkin mengambil sedikit kesimpulan, berarti Mahakarya ini digarap atas keprihatinan kita juga, mungkin keprihatinan dari Mbak Gita dan tim ya. Nah ini boleh tidak disampaikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman jurnalis dan juga kepada masyarakat Indonesia. Apakah ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan gitu? Kalau bagi saya menjadi seorang jurnalis itu semangatnya adalah mengabdi dan melayani, Mas Norka, Mbak Steph. Jadi ketika saya menjadi jurnalis, ada liputan tertentu, mindset
menurutku adalah bagaimana liputan ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi menjadi pemenang Adi Negoro salah satu kebanggaan juga buat Kompas TV karena terakhir itu 2014 Mas Nurka. Kita akhirnya melalui Gita, melalui Mas Mario Sarong dan juga tim Kompas TV yang terlibat dalam Siapa Jaga Masyarakat Adat itu bisa kembali lagi kan. Jadi sebagai pemenang Adi Negoro di 2022 ini, saya berharap bahwa teman-teman jurnalis yang lain bisa peka juga terhadap isu-isu yang memang membutuhkan kita sebagai jurnalis untuk bisa menyuarakannya pada negara. Tapi bagaimana, boleh saya? Boleh, silakan Pak. Silakan Pak Nur. Boleh. Reaksi Gita dan Mario ketika mendengar ini menang gitu loh. Jadi kan dapat surat tuh bahwa kita terpilih sebagai salah satu nominasi kan, yang jujur aja dari sekian episode yang kami kirimkan itu Mas nggak terpikir episode ini. Jadi ada episode yang lain, oh pasti mungkin yang ini nih. Yang tadinya mau di Iya, jadi yang kan dikira menang atau gimana iya, yang mau dikirim gitu. Karena kan nominasi, wah kayaknya yang ini nih yang menang Mas Nurka. Terus pas keluar pas keluar judulnya Siapa Jaga Masyarakat Adat itu aku sama Sarong tuh, ya kok yang ini gitu Mas. Tapi ternyata menang itu senangnya nggak ketolongan Mbak. Karena akhirnya bisa mengembalikan piala itu lagi. Terima kasih Mas Nurka. Terakhir Pak Nurka, closing statement dari Pak Nurka singkat saja. Saya kira memang news value itu perlu ya. Tapi kalau peristiwa yang sama berulang-ulang dan dianggap sebagai bukan peristiwa lagi, itu kayaknya menyalahi idealisme jurnalisme, karena itu masalah misal hak manusia, kelompok yang tertindas. Itu kan perjuangan dari Kompas ya, Pak Yaakob kan selalu kelompok yang tertindas, minoritas yang tidak berdaya itu harus tetap mendapatkan fokus ya, perhatian, jadi jangan ditinggalkan. Jadi untuk TV, untuk semua lah jurnalis, kejadian yang serupa mungkin di berbagai tempat tapi dianggap kecil, itu belum tentu kecil, apalagi menyangkut nyawa manusia, menyangkut kehidupan, menyangkut masa depan dan eksistensi, apalagi eksistensi satu kelompok masyarakat 70 juta loh. Lumayan banyak ternyata. Banyak. 30%. Terima kasih Bapak Norka Emma Sardi dan juga Mbak Gita Mahar Kesri sudah hadir di studio Kompas TV Medannya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Bapak dan Mbak Gita. Saudara, demikian tadi hasil pembahasan kita mengenai Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022. Mudah-mudahan ya bisa menambah informasi bagi kita semua. Dan mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Stefani Pandia pamit undur diri. Tetap saksikan program kami hanya di Sapa Sumut di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.